bersama dengan epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, dan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Selamat malam Pak Rahmat Handoyo dan selamat malam juga Pak Windu Purnomo. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Ya Pak Windu, saya ingin ke Pak Rahmat dulu ya, Pak Rahmat Handoyo dulu ya, untuk mengetahui apa saja tadi yang sempat disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Baru setelah itu nanti kita bahas lebih detail bagaimana epidemiolog menindaklanjuti atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Pak Rahmat Handoyo, apa yang tadi sempat diutarakan? Selain tadi mengenai data-data ada 3.830 orang yang ternyata terpapar virus COVID-19, tapi mereka masih berkeliaran, Pak. Ini data dari aplikasi Peduli Lindungi. Ya, saya kira ini rapat rutin ya. Kita konsolidasi dengan pemerintah bersama Komisi 9 dengan Satgas COVID, kemudian juga beberapa teman komisi ya, kaitannya untuk konsolidasi rutin bagaimana untuk pengendalian COVID-19. Banyak isu yang hari ini dibahas, mulai dari bagaimana mencegah pengendalian terhadap isu varian dari luar negeri yang sempat beredar beberapa waktu lalu, kemudian kesiapan kita pemerintah menghadapi mempersiapkan obat-obatan, kemudian vaksinasi, kemudian juga bagaimana proses tadi disampaikan juga percepatan proses vaksinasi di daerah yang banyak dikeluhkan. Ternyata untuk 1 bulan, 1,5 bulan itu ternyata cukup, masih ada 41 juta vaksin yang ada di daerah. Ini yang menjadi perhatian kita bersama agar 41 vaksin itu juga itu banyak itu bisa proses percepatannya bisa diteruskan kepada teman-teman daerah, karena ini kan bola di tangan teman-teman daerah ketika sudah di daerah. Terus kemudian juga Pak Menteri juga menyampaikan juga sempat disinggung bagaimana pentingnya Peduli Lindungi ini ya, ternyata masih ada juga yang bocor ke mal-mal yang vaksin, kemudian bagaimana untuk antisipasi itu juga sempat disampaikan. Intinya kita juga menyampaikan kepada Pak Menteri juga di situ dibahas bagaimana agar kita mempercepat proses pembentukan, penciptaan, penelitian vaksin-vaksin ciptaan dalam negeri maupun obat-obatan dalam negeri. Karena kalau melihat obat-obatan kita memang sudah cukup nyaman ya, tetapi kita juga mengingatkan kepada Pak Menteri Kesehatan agar berkaca dari berbagai negara yang tadinya isunya sudah Amerika sudah menurun, ternyata melonjak, kemudian di Filipina juga sudah terjadi suatu hal kepanikan pelayanan kesehatan. Jadi menjadi isu yang harus kita ingatkan pada pemerintah, dan itu kita juga menyampaikan bahwa dalam 2-3 bulan kita juga harus bagaimana agar pemerintah menyiapkan ketika jangan sampai terjadi euforia untuk persiapan untuk libur Natal maupun tahun baru, begitu Mas Beri. Ya, jangan sampai Januari nanti terjadi lonjakan kasus ya seperti yang kita alami. Betul. Ya, kami ingin tahu tentang data 3.830 orang yang terpapar virus COVID-19 tapi ternyata masih berkeliaran. Ini datanya apakah memang betul 3.830 orang itu, atau ternyata sebetulnya ada di dalamnya adalah mereka-mereka yang sudah negatif COVID tapi belum terupdate Pak di aplikasinya. Karena kami sempat menerima laporan dari beberapa orang pendengar demikian, mereka sudah negatif COVID tapi di dalam aplikasinya masih dikatakan COVID-19. Ini kan berarti kan kurang update sebetulnya. Bagaimana Pak Rahmat Handoyo? Ini kalau teknisnya saya memang perlu di pendalaman ya, apakah 3.000 itu memang sudah dinyatakan secara negatif, ternyata di dalam sistem peduli masih dinyatakan positif, itu harus penelusuran, tetapi memang harus ada pendalaman. Artinya tidak boleh kalau ternyata di dalam pelaksanaannya atau di dalam faktanya itu ternyata masih positif berdasarkan data peduli, ya itu harus kita tidak boleh, harus tidak lanjut lagi, dan adanya satu sosialisasi yang masih jangan sampai terjadi gitu loh. Jadi saya kira memang sempat mengemuka di media hari ini ya memang ya bahwa itu sungguh mengagetkan. Artinya memang suatu yang harus diselesaikan, jangan sampai ini menjadi kepanikan kemudian juga menjadi ketakutan kepada warga masyarakat. Tetapi informasi yang cepat yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ternyata ada fakta yang seperti itu, ya perlu ada cross check kebenarannya. Kalau ternyata ada benar, itu harus menjadi kewaspadaan kita bersama, termasuk kita sebagai masyarakat semua, begitu Mas Beri. Oke, Pak Willy, ini artinya kalau ada di sekitar kita ternyata salah satu dari 3.830 orang yang terpapar COVID-19 tapi mereka masih berkeliaran, berdasarkan data dari aplikasi Peduli Lindungi, ini kan tentu berbahaya. Mereka bisa menularkan orang di sekelilingnya. Taruhlah mereka jalan dari rumah
kemudian menuju ke mall, tapi ketahuan di mall mereka sudah positif COVID. Tapi selama perjalanan itu kan kita nggak tahu nih orang-orang ini udah ketemu siapa aja, Pak Windu. Ya, betul. Ya, jadi mungkin sebelumnya tentang kapan seorang bisa dinyatakan masih positif dalam Peduli Lindungi itu 14 hari. Ya, jadi kalau dia hari ke-15, otomatis platform Peduli Lindungi itu akan menyatakan orang itu negatif ya, sudah lepas dari statusnya ya. Yang mengatakan tadi dia mungkin sudah katakanlah hari ke-10 mungkin dia sudah melakukan testing lagi ya, kemudian negatif, tapi di dalam Peduli Lindungi tidak otomatis dia negatif. Jadi baru hari ke-14. Jadi sampai hari ke-14 ya, jadi hari ke-15-nya dia negatif. Nah, jadi meskipun dia sudah negatif sejak hari ke-10 loh ya, misalnya kan bisa kan, tapi di dalam Peduli Lindungi tidak gitu ya, karena prinsipnya adalah sampai hari ke-14 gitu ya. Nah, tentu kalau ini kan sebetulnya Peduli Lindungi ini kan sebuah platform yang sangat bagus ya, komprehensif ya kan, karena dengan menggunakan platform ini ya, maka kita ini bisa menapis orang ya kan, jangan sampai seperti yang Anda katakan tadi, orang yang positif masih berkeliaran. Tetapi kan ini juga sekaligus menunjukkan, jadi kalau tanpa ada Peduli Lindungi ini, orang ini akan jalan-jalan di mall, akan jalan-jalan di berbagai tempat kan, ya kan, tapi dengan begitu kan ketahuan ya kan. Nah, jadi sebetulnya ini adalah platform yang bagus tadi, menapis tadi ya kan, tetapi tentu ya Peduli Lindungi ini akan efektif ya, akan efektif kalau ya artinya gini, pertama harus ada tindak lanjut terhadap orang yang positif ini ya kan kalau hanya positif kemudian dia disuruh pulang lagi ya percuma begitu kan. Harusnya kan orang positif kan tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Iya. Nah, berarti artinya menunjukkan bahwa pengawasan terhadap orang yang positif ya itu nggak jalan. Padahal kan seharusnya kalau positif ya, jadi dari lab itu ya, kalau ketika ada orang dinyatakan positif ya, lab diagnostik ya, bukan yang kepentingan untuk perjalanan misalnya. Perjalanan ya. Nah, jadi kalau untuk diagnostik, begitu dia dinyatakan apapun ya, positif negatif, langsung masuk ke NAR kan, ke New All Record di Kemenkes ya. Ya, di Pusdatin mana. Nanti dari Pusdatin itu yang positif akan diberitahukan otomatis itu ke dinas-dinas kesehatan kabupaten ya, dan dinas kesehatan kabupaten kota ya, itu akan seharusnya dia memberitahu puskesmas bahwa di wilayah kerjamu itu ada orang positif ya, alamatnya ini, alamat domisilinya ini. Nanti puskesmas harus memberitahu ke organisasi warga di tempat, RT misalnya ya, RT harus diberitahu bahwa di situ ada di wilayah kerja RT itu ada yang positif. Diawasi, karena mengawasi orang yang positif itu ada dua hal, mengawasi jangan sampai orang itu menjadi penular di keluarganya maupun orang sekitarnya. Kedua, mengawasi agar tidak terjadi pemburukan ya, karena kan orang kalau isolasi mandiri di rumah ya, itu kan bisa mengalami pemburukan tanpa dia sadari ya, misalnya mengalami desaturasi oksigen misalnya ya, itu jangan sampai terjadi kan. Jadi ada dua, perlindungan pada orang lain supaya dia tidak terlari, dan perlindungan terhadap orang yang positif itu sendiri. Nah, ini berarti nggak jalan kok ada orang positif dinyatakan positif sudah ada di data NAR ya kan, Peduli kan terintegrasi dengan NAR tadi, kok bisa masih jalan-jalan gitu loh. Ya, ini sesuatu yang merupakan jadi ini kan ada kebocoran informasi, bukan kebocoran, ketika sampaian informasi tentang ini ke lingkungan RT RW. Iya, RT RW. Berarti pengawasan di lingkungan yang masih lemah berarti kalau begitu. Lemah gitu kan, tidak bisa misalnya ada orang isolasi mandiri, kecuali kalau dia isolasi terpusat ya, tidak ada masalah. Tapi ketika ada orang isolasi mandiri itu harus ada pengawasan. Nah kalau enggak, ini penular ini bisa kemana-mana, tidak hanya sebagai penular saja, tapi orang ini bisa mengalami keburukan di jalan gitu misalnya. Iya. Tiba-tiba dia mengalami sesuatu, jatuh, ya,
misalnya dan kritikal meninggal misalnya. Jadi nggak bisa itu. Jadi gini loh ya, masih adanya orang yang mesti jalan-jalan ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan pada kasus-kasus positif maupun kontak erat ini nggak jalan sebetulnya, ya kan? Jadi ini menjadi bahan evaluasi bagi sistem juga gitu, ya. Jadi harus diperbaiki nih, ya. Dan kemudian bagi yang memang mereka yang hitam ya atau merah lah kan, nanti akan jadi hitam itu kalau positif dan kontak erat itu seharusnya kan ada tindak lanjut. Diapain itu? Ini kan nggak boleh sih ya, hanya sekedar suruh pulang gitu. Iya. Siapa yang ngawasin habis dari mall nggak boleh masuk terus dia nggak pergi ke tempat lain gitu Pak ya? Nah ya itu, mestinya dia ditangkap dalam arti bukan ditangkap polisi gitu enggak. Tapi maksudnya dia di containment, dibawa ke isolasi terpusat intinya. Gitu kan? Nah itu SOP-nya gimana sih sebetulnya kalau yang diketahui Pak Windu? Katanya belum ada. Oh. Gitu lah. Jadi belum ada tindak lanjut apa kalau ada orang yang positif atau kontak erat yang berkeliaran gitu. Yang kontak erat kan bisa boleh jalan-jalan, itu harusnya di karantina. Iya. Untuk kontak erat karantina namanya. Oke. Itu isolasi. Baik, Pak Windu, sampai di situ dulu. Saya mau mengajak pendengar juga untuk bisa menyampaikan komentarnya ya. Apa pandangan Anda ketika ternyata ada data menunjukkan yang disampaikan oleh Pak Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan kita ya, sebanyak 3.830 orang ini terpapar virus COVID-19, tapi masih mereka berkeliaran ke tempat-tempat umum berdasarkan data yang diperoleh dari pantauan aplikasi Peduli Lindungi. Komentar Anda apa? Silakan di 0215869000. Nah, Pak Andrio, sudah terjawab belum? Atau ada jawaban tadi sebetulnya dari Pak Menkes ya, Pak Budi Gunadisadikin dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR tadi? Pengawasan orang yang positif ini ketika mereka datang ke fasilitas umum itu gimana? Setelah itu mereka kembali ke rumah, kita kan nggak tahu nih siapa yang ngawasin setelah itu. Jadi gini Bung Berry, sebenarnya informasi terhadap sistem yang bagus ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu, 1 bulan yang lalu ketika rapat kerja dengan Komisi 9. Juga, siapapun yang sudah terintegrasi dengan sistem ini, Peduli Lindungi, tidak akan bisa bohong Mas Berry. Jadi ketika seseorang yang positif mau ke check-in hotel untuk liburan, kemudian pergi ke tempat mana yang ada terintegrasi dengan Peduli Lindungi, tidak akan bisa bohong gitu. Kalau ternyata sistemnya tadi disampaikan oleh Bapak tadi nyampaikan, kalau itu ternyata sudah masih dinyatakan di bawah 14 hari itu sudah pasti terdeteksi gitu loh. Jadi artinya memang ada yang perlu penyempurnaan. Sistemnya udah bagus, tapi fungsi pelaksanaannya, implementasi pengawasannya juga harus disempurnakan. Ketika sudah masuk dalam sistem itu dilaporkan kepada Puskesmas, pelayanan kesehatan. Puskesmas menyampaikan kepada RT atau kepada kepala desa maupun kepada kelurahan. Nah, kemudian RT berkoordinasi dengan Satgas warga di sekitar situ bahwa orang yang tadi itu dinyatakan oleh positif itu harus diawasi bersama-sama gitu loh. Jadi ketika tidak dilaporkan kepada fasilitas kesehatan, potensi untuk bocor, potensi untuk jengah, kemudian untuk potensi untuk jalan-jalan masih terbuka. Jadi kalau sistemnya udah bagus, tetapi sistem perangkatnya bahwa yang pelayanan kesehatan melaporkan kepada masyarakat, kepada RT, Satgas RT, kemudian kelurahan, itulah yang harus disempurnakan, itulah yang harus diperkuat lagi. Berarti bisa jadi 3.830 orang ini adalah yang sistem pengawasan lingkungannya nggak bisa berjalan dengan baik, atau tadi puskesmasnya tidak memberitahu ke lingkungan kalau orang tersebut positif COVID gitu ya. Ada banyak kemungkinan sebetulnya. Ada banyak kemungkinan, makanya perlu investigasi, perlu pendalaman. Tetapi Pak Menteri sudah tegas tadi bahwa akan diambil. Artinya diambil itu harus didatangin gitu loh. Dipastikan bahwa Anda kemana harus diperjelas. Karena diambil itu harus diisolasi mandiri atau dibawa ke rumah sakit, itu harus tegas. Kalau ternyata di dalam pelaksanaannya itu tidak ada 3.000 itu tidak ada pelaporan kepada Satgas, RT, kemudian kepada Puskesmas tidak melaporkan kepada warga, saya kira itu yang harus didandanin, harus diperbaiki, harus disempurnakan. Bahwa sistem itu bisa memberikan payung yang sempurna saya kira. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan yang harus kita rapikan bersama. Tapi ini lebih baik kita saat ini kita ketahuan 3.000. Kemudian kita untuk saling menyikapi ya masyarakat ya pelayanan kesehatan di di Puskesmas maupun di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lain yang membuka untuk akses itu gitu Mas Beri. Ya.
Kita lanjutkan menyapa penelpon dulu ya, tapi ini jahat betul ini kalau memang betul ada 3.830 orang yang terpapar COVID, tapi dia masih jalan-jalan, terlepas lah dari pengawasan yang kedodoran misalkan di lingkungan rumahnya, tapi ini orang jahat betul ya. Mereka kemana-mana bawa virus, nularin ke orang lain, nggak tahu kalau yang sekitar lingkungannya misalnya punya komorbid. Luar biasa, kalau memang betul. Sikapi dengan tegas kalau memang ternyata itu bentuk keterpaksaan dan kesengajaan, itu harus ada punishment itu, begitu. Baik. Saya sapa ada Pak Sofyan di Pulau Mas. Halo Pak Sofyan. Selamat malam. Selamat malam Pak Sofyan. Iya, jadi berarti kalau itu dia kedeteksi udah COVID, berarti itu dia udah pernah swab test ya Pak ya, di rumah sakit atau di manapun itu? Ya, fasilitas swab test yang terintegrasi dengan aplikasi NAR, yang nanti terintegrasi juga dengan aplikasi Peduli Lindungi. Iya, jadi sebenarnya itu harus benar-benar dipikirkan loh, mengerikan banget ya memang ya. Karena kalau di Singapura kita ada satu alat lagi yang kita bawa itu kecil ya. Itu langsung diperiksa Pak, orang yang di sekitar dia Pak. Langsung otomatis Anda berada di sini jam segini, ada yang positif, ada yang langsung diperiksa Pak semuanya Pak. Dan ini harus benar-benar cepat dipikirkan, itu orang harus didatangin atau diciduk atau gimana lah. Nggak etis sih sebenarnya. Ya. Bayangkan kalau yang ditularkan tuh orang tua atau tadi benar komorbid parah sekali. Kita udah lumayan bagus nih, benar-benar harus. Ya, jangan sampai gara-gara ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, nanti kita naik lagi kasusnya ya. Iya, saya aja waktu itu saya di rumah aja nggak berani keluar. Maksudnya kita jangan bikin dosa juga lah. Oke. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Pak Ari di Jakarta Pusat berikutnya, Pak Ari. Selamat malam. Malam Pak Beri. Ya, silakan Pak. Saya baru pulang dari luar, dari jalan beli makan. Aduh, sekarang udah kayak abai semuanya itu. Euforia semuanya Pak ya. Kumpul main game, semua di satu tempat yang sempit-sempit gitu. Banyak orang gitu, ada yang pakai masker dan tidak gitu. Terus mall juga, pintu masuknya kalau ada beberapa mall yang tergantung dari kualitasnya ya, mall tingkatan mallnya itu. So ada sampai benar-benar di Peduli Lindungi itu diterapkan. Ada yang masa bodoh gitu loh. Saya udah pernah ngalamin ya, masuk mall betul nggak lihat, dia main handphone, dagang kita masuk karena kecapean security-nya kayaknya gitu loh. Oke. Kurang pengawasan Pak. Baik. Ini kelihatannya bisa naik lagi Pak. Kalau saya gelisah banget ya tuh. Baru saya pulang dari depan beli makan gitu loh. Di lingkungan saya tuh yang ke Tanah Abang sini udah begitu banyak yang keluar gitu loh, nggak pakai masker gitu. Baik. Gitu loh Pak. Oke. Pak Beri, ikutan dari saya. Ya. Terima kasih Pak Ari ya. Maksudnya di pintu depannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ari di Jakarta Pusat ya. Nah, ini sebuah fakta yang digambarkan oleh pendengar Elvinta. Pak Windo, gimana Pak Windo? Ya, cuma tadi ya, ini soal mungkin jangan disebut penjahat Pak ya. Nggak usah agak lain ya, tapi ini orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, karena gini, persoalannya itu regulasi tentang bagaimana sih orang yang positif ini apakah diberi sanksi atau tidak, itu kan belum ada sanksi. Yang ada itu kan pelanggar prokes ya. Tapi orang yang positif jalan-jalan tuh mana ada regulasinya, belum ada. Tapi perlu dibuat ya kira-kira kalau menurut Pak Windu? Harus ya. Harus ada. Jadi menurut saya gini, itu kan undang-undang kekarantinaan kesehatan itu kan memang saya belum melihat aturan turunannya kan. Jadi peraturan pemerintahnya bagaimana, jadi artinya yang nanti di situ juga mencakup tentang bagaimana orang yang positif ya, ketika ada wabah, kalau orang itu positif itu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan terhadap orang positif yang ternyata tidak berada di tempat isolasi. Nah, itu harus ada ya, karena kalau tidak ada ya memang nanti orang itu bisa berkilah loh, mana aturannya orang positif tidak boleh jalan-jalan gitu. Itu ya kan itu yang harus dipikirkan ya, terutama oleh pemerintah gitu kan, karena undang-undangnya sudah ada ya, cuma kalau tidak ada petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk aturan turunannya ya tidak bisa dijalankan gitu loh ya. Jadi ini harus ada, harus muncul. Nah, kemudian soal di Korea udah mulai banyak orang yang aktivitas tapi nggak peduli prokes. Iya memang ya, nyatanya kemarin kan ada pelonggaran aktivitas masyarakat kan ya, karena turunnya level ya dari asesmen situasi itu kan memang sudah banyak aktivitas masyarakat yang sudah boleh jalan.
Ya, tapi ternyata direspon berlebihan juga oleh banyak orang kan. Nah ini yang makanya harus tetap ya bahwa law enforcement harus jalankan. Kalau pelanggar prokes yang sudah ada, kan banyak daerah sudah punya perda, ya kan? Perda itu di sana ngatur sanksi. Nah itu harus dijalankan. Tapi memang juga banyak daerah belum punya perda ya tentang prokes itu. Jadi nanti juga nggak ada sanksi apa-apa kalau nggak ada perdanya. Jangan kan sanksi itu kan harus muncul di perda, nggak cukup di dalam sebuah peraturan gubernur, peraturan wali kota bupati mungkin tidak cukup. Jadi harus ada perda lah. Banyak daerah yang nggak punya perda tentang bagaimana mengatasi kerumunan ini dan seterusnya. Ya, jadi memang kita ini banyak regulasi yang belum Jadi instrumen untuk untuk mengatur ini kita banyak yang sering masih belum punya gitu, terutama daerah-daerah itu. Nah, itu harus segera dibuat ya, karena kita tahu bahwa virus ini nanti masih cukup lama berada di Indonesia, gitu. Okay. Dan kita juga mengantisipasi pandemi varian baru. Oke, ini saya mau ingin saya tanyakan ke Pak Rahmat. Sempat diungkapkan juga kan ada pengakuan dari Menkes, saya sempat baca juga. Tadi ada laporan juga dari Elsinta ya, reporter. Menkes akui RI kebobolan varian Delta via laut dan kita harus diminta waspada varian Lambda dan Mu. Nah, gimana tadi yang sempat disampaikan Pak Rahmat oleh Menkes? Ya, Budi Gunadi Sadikin. Ada yang menarik komitmen dari pemerintah dengan parlemen ya. Halo, Pak Rahmat Handoyo. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Rahmat Handoyo. Ada yang menarik tadi ya. Salah satu isunya adalah memang bagaimana kita membendung varian yang dari luar itu bisa tidak terulang lagi seperti varian Delta. Termasuk yang varian yang MU itu ya, yang dari Camirilaten yang sekarang lagi menjadi perhatian WHO ya. Jadi komitmen kuat adalah bagaimana pemerintah sudah berkoordinasi untuk memperketat kembali, jangan sampai kebobolan, karena kemarin identifikasi kenapa varian Delta itu bobol ke kita, karena adanya pelabuhan-pelabuhan laut. Pelabuhan laut kita luas sekali. Banyak pekerja kapal, banyak yang disampaikan secara eksplisit tadi, memang berasal salah satu utama adalah dari pelabuhan-pelabuhan. Nah, untuk itu pintu-pintu masuk baik bandara maupun baik dari pelabuhan laut itu harus diperketat. Ketat itu ya dari negara lain itu sudah harus dimasuk dengan menggunakan PCR, kemudian sampai kita juga PCR plus tidak hanya sebatas PCR, harus ada isolasi yang ditentukan sekian hari oleh pemerintah. Itu harus tegas siapapun itu. Bahkan termasuk Pak Menteri sekarang pun yang habis dari Italia saat ini masih proses menjalani karantina isolasi gitu loh. Itu yang harus menjadi proses percontohan gitu ya. Jadi artinya memang dengan pembelajaran kemarin yang sangat mahal varian Delta yang begitu mengenai ke kita semua tanah air kita ini, kita tidak boleh kebobolan yang kedua kalinya. Nah itu yang harus diperkuat, yang tadi disampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah merespon sekali bahwa mereka akan memperkuat batasan-batasan baik imigrasi. Jangan juga sampai ada oknum nanti Pak, karena tempo hari kita sempat dengar juga ada oknum yang ketika ada orang yang harusnya karantina berapa hari, tapi kemudian di ACC untuk bisa melakukan karantina tidak semestinya ya, dan bisa bebas berkeliaran kemana saja. Apalagi kalau kita nggak tahu nih mereka statusnya COVID-19-nya seperti apa gitu, para Malandoyo. Ya, jangan sampai kan ada celah-celah semacam itu nantinya. Betul, apalagi dengan situasi rakyat semua merasakan dampaknya yang begitu pilu 2 bulan yang lalu. Siapapun ya, sekali lagi siapapun yang mengatakan untuk mendapat keistimewaan sudah tidak akan kita berikan. Saya kira masyarakat juga akan memberikan sanksi sosial begitu ya. Karena ini adalah dalam rangka pelindungan, tidak boleh main-main. Saya kira parlemen dengan pemerintah sudah komitmen yang sangat kuat agar memperkuat batasan-batasan. Nah, justru yang kita khawatirkan saat ini adalah tertinggi yang paparan positif dari luar ke kita itu dari Arab gitu loh, Arab Saudi, karena memang imigran kita kan begitu masuk bukan dari asingnya, tetapi warga negara kita yang kerja di sana ya. Nah, untuk itu pemerintah memperkuat sebelum masuk ke Indonesia harus ada tes PCR yang ditentukan oleh bangsa kita melalui laboratorium di negara yang bersangkutan yang ditunjuk oleh kita. Jadi tidak boleh semerta-merta bahwa PCR dari negara lain tapi tidak di ACC oleh Indonesia, bahwa di Arab itu ya, ketika Arab di situ ada laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang diakui. Seperti di Cina juga memperlakukan kita. Jepang juga kita. Ketika kita ke Jepang, kita harus tes yang diakui oleh pemerintah Jepang yang ada di Jakarta. Nah itu dalam rangka untuk screening yang sangat ketat.
Nah, kita belajar dari Jepang, belajar dari negara yang lain, bagaimana yang sebelum masuk ke Indonesia harus kerjasama dengan atau ditunjuk oleh pemerintah Indonesia laboratorium mana yang disepakati oleh pemerintah Indonesia. Itu salah satu screening yang kuat gitu, Mas Ferry. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Rahmat Handoyo dan juga Pak Windu perlu menanggapi juga ya soal bagaimana kita menjaga tren yang sudah baik ini, jangan sampai kita kebobolan lagi nih gara-gara varian Mu, varian Lambda atau varian lainnya nanti yang akan muncul. Ada Pak Andreas di Bekasi. Halo Pak Andreas. Selamat malam Radio El Cinta. Selamat malam Pak Andreas, silakan Pak. Pak Ferry, selamat malam Pak Rahmat. Malam. Pak, saya ini tinggal di Kota Bekasi, maaf ya, saya tinggal rumah elit. Saya lihat RT RW tidak pakai masker. Semuanya tidak pakai masker saat ini. Malah kemarin hari Minggu mereka pesta pora. Terus saya juga kan selalu ke Kerawang. Terus saya lihat rumah sakit lokal itu tidak ada protokol kesehatan ketat. So, badan malah pasien-pasien sudah masuk keluar rumah sakit lokal di Kerawang tidak pakai masker. Semuanya tidak pakai masker. Di rumah sakit lokal. Ini waspada, hati-hati. Apalagi varian MU atau varian Lambda akan meningkat. Pasti lebih. Inilah, pemerintah buat peraturan ketat. Seperti orang tidak pakai helm langsung ditilang. Misalnya ada orang tidak pakai masker duduk di jalan, di foto aja kirim ke aplikasi WhatsApp rumah mereka. Iya kan Pak? Itu saya usul. Kedua, saya ini pakai masker 24 jam kecuali lagi tidur, lagi makan atau mandi. Tidur dengan istri, anak saya ini saya pakai masker karena saya ini aktivitas tinggi. Bahkan saat ini saya tidak bisa pulang ke Papua karena saya takut karena di dalam pesawat itu kan tertutup 4 jam 30 menit saya di udara. Saya ngeri, kecuali saya di Garuda. Kalau Garuda itu protokolnya ketat. Oke. Ya, itu. Baik. Terima kasih, Pak Andreas. Selamat malam. Terakhir, penelpon Pak Huda di Surabaya. Halo, Pak Huda. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan, Pak. Saya belum begitu memahami bagaimana update kesehatan ini disinkronkan dengan aplikasi. Bisa jadi pasiennya dites dulu. Saat dites ternyata terkonfirmasi positif. Ini kan berarti harus isoter. Kalau ada isoter berarti dia nggak bisa kemana-mana. Artinya ada beberapa kejanggalan dan kerancuan di masalah ini. Satu, aplikasi pelindung itu bisa dipakai siapapun dan dimanapun. Di Surabaya awal-awal ketika ada aplikasi peduli itu ada ojol yang memakai aplikasi peduli punya temannya untuk masuk ke salah satu mall dan itu bisa. Dan salah satu lagi ada temannya yang memang sudah vaksin tapi masih belum bisa update itu, nggak bisa masuk, ini berarti kan nggak jadi jaminan. Karena itu orang yang divaksin yang otomatis dapat aplikasi peduli itu kita belum tahu dia itu betul-betul positif atau negatif. Dia itu hanya bisa untuk syarat sebagai kemanapun kan. Karena vaksin ini hanya sebagai keterangan saja, keterangan bahwa dia sudah divaksin. Oleh karena itu vaksin menurut saya bukan satu-satunya syarat untuk kemanapun. Yang penting dia itu betul-betul kondisinya positif atau enggak gitu kan. Saya kemarin ke WTC Surabaya itu coba pakai HP biasa ternyata bisa. Saya coba kartunya nggak pakai kartu, apakah juga bisa? Loh, ini kok jadi seperti ini gitu kan ya. Jadi ini belum dijadikan acuan yang betul. Ini kerancuan menurut saya itu harus diperbaiki lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda di Surabaya. Silakan Pak Windu bisa menanggapi tadi terutama soal apa yang disampaikan oleh Pak Andreas, varian baru yang mungkin saja masuk dan cara kita untuk mengantisipasinya dan aplikasi Peduli Lindungi ini. Silakan Pak Windu. Ya kalau varian kan gini ya. Virus SARS-CoV-2 ini kan sangat mudah melakukan mutasi ya. Karena apa? Karena memang itu adalah cara untuk mempertahankan diri tetap hidup gitu ya. Kalau ada tekanan lingkungan dia pasti akan beradaptasi dengan lingkungan itu dengan cara mutasi. Jadi mutasi itu sudah terjadi ribuan kali mutasi. Tetapi yang menjadi varian of interest, varian of concern itu tidak semuanya, karena banyak mutasi yang ternyata karakteristiknya tidak berbeda dengan yang original gitu ya. Nah, sekarang yang berbahaya itu kan yang sudah masuk ke varian of concern ya, yang 4 sampai delta. Yang new ini masih varian of interest, tapi itu bisa beralih menjadi varian of concern kalau diketahui bahwa lebih berbahaya, lebih menular. Nah, caranya seperti yang disampaikan oleh Pak
Rahmat Handoyo tadi kan, ya bahwa Indonesia ini kan mempunyai garis pantai yang sangat panjang ya. Jadi artinya kan orang masuk ke Indonesia itu tidak hanya melalui bandara, tapi melalui laut, melalui darat ya, kan ada perbatasan yang lewat darat itu ya kan, dan banyak tempat-tempat yang bisa jalan-jalan tikus yang bisa dimasuki ya, seperti penyelundup itu. Nah itu harus hati-hati ya, jangan sampai ada penyelundup virus, nah, gitu ya, tanpa dia sadari sebetulnya ya, tapi dia karena ingin menghindari pos-pos resmi, ya masuk ke lewat-lewat daerah-daerah yang tidak terjangkau. Ini harus hati-hati. Dan yang betul-betul pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan laut yang resmi itu, ya harus betul-betul ketat. Dan memang sudah ada SOP-nya kan, bahwa ketika masuk ya dia harus membawa hasil yang negatif dari negara asal ya, PCR ya. Kemudian masuk harus di PCR lagi ya, jadi tidak hanya percaya pada hasil negatif yang dibawa dari luar negeri itu ya. Kemudian dia di karantina ya. Kalau dia positif ya dia isolasi namanya. Kalau negatif tetap di karantina 8 hari minimum. Meskipun kalau saya sih ya sebagai orang public health begini, sebetulnya 8 hari itu nggak cukup. Karena apa? Karena masa inkubasi virus COVID-19 itu ya sampai 14 hari. Kalau kita keluar negeri, kita akan dikarantina 14 hari, 8 hari gitu. Tapi yang dari luar masuk Indonesia hanya 8 hari, ya kita nggak cukup. Tapi oke lah, kalau memang sudah aturannya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau bisa 14 hari ya. Terutama dari negara-negara yang kita curigai, karena ada negara yang kita curigai ya, seperti varian Mu ini, misalnya varian Mu itu sudah ada di Hong Kong ya, China, Israel, Korsel ya, kemudian Jepang, itu sudah ada di sana. Jadi misalnya Uni Emirat Arab, sudah ada. Negara Eropa juga gitu, mulai dari Amerika ya, USA, Kolombia, negara-negara Amerika Latin, kemudian Eropa, Spanyol, itu ada dasarnya. Harusnya yang orang-orang yang berasal dari negara yang ada di daftar yang sudah dinyatakan di sana ada varian Mu itu, ya, dan yang lain ya, yang Delta dan sebagainya itu, ya, karena Delta tetap ancaman besar, ya, itu tetap harusnya karantina lebih keras. Kalau kita tutup langsung agak sulit ya, karena kan kita sempat mengundang juga ya, dalam tanda kutip kita warga negara kita nggak boleh masuk ke beberapa negara. Mungkin dong kita tutup nggak mungkin, karena kita tetap harus menerima warga negara kita toh. Iya. Kan nggak bisa ditolak untuk masuk. Diplomat itu saya kira juga ada. Iya, kecuali diplomat atau mungkin ada urusan bisnis yang esensial lah ya. Kalau orang asing lain yang tidak punya keperluan esensial ya mestinya ditolak dulu. Ya, tapi warga negara kita itu loh yang lebih banyak kan. Iya. Bisa puluhan ribu masuk ke Indonesia ini ya dalam beberapa minggu itu. Nah, jadi itu yang harus ketat ya, dan tidak boleh ada karantina di daerah. Karantina harus dilakukan di pintu masuk. Jadi beda. Kalau dulu kan kita kebutuhan apa? Kalau yang tempo hari itu di Bangkalan itu isolasinya dilakukan di daerah itu. Saya sempat wawancara juga dengan bupatinya. Ternyata mereka langsung pulang. Iya, betul. Nah, itu nggak boleh lagi terjadi. Ya, karena kita sudah mengalami hal yang buruk gitu ya, karena akibat kesalahan kita juga itu sebetulnya kelengahan. Artinya kita perlu menjaga lah ya tren yang sudah baik ini begitu ya, Pak Windu ya. Betul, harus dijaga ya, jangan sampai kita nanti masuk ke, meskipun kita ini sudah bagus saat ini, tapi kan ini hati-hati gitu loh ya. Kita, ancaman itu masih besar. Kalau tadi ada banyak yang menyatakan di daerah sudah banyak yang tidak pakai masker ya kan, dan seterusnya. Itu ancaman besar itu risiko tinggi. Dan kita masa mau sih masuk gelombang ketiga yang lebih berat lagi? Iya, janganlah. Jangan gitu loh, makanya karena itu, ayo kita ini memerangi virus ini bersama-sama. Ya, dan cukup masyarakat prokes dan hindari kerumunan itu loh. Baik, rasa-rasanya Pak Rahmat Handoyo juga sepakat karena hal itu ya. Kita jangan lagi sampai kejadian di bulan Juni-Juli. Sudah cukup lah waktu itu kita tahu kondisinya seperti apa, oksigen waktu itu begitu sulit.
ada yang isolasi mandiri di rumah akhirnya tanpa pantauan tenaga kesehatan meninggal dunia. Jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Kita cukup belajar dari 2 kali gelombang yang sudah terjadi di 2020 dan juga pertengahan 2021 ini. Kita jaga momentumnya sudah baik ini ya, Pak Rahmat Handoyo dan juga Pak Windu. Terima kasih untuk waktunya Pak Rahmat Handoyo dan juga Pak Windu. Selamat malam Bapak semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam.